mau ngobrol soal poligami. Karena ini ngomongin poligami, saya akan berikan kesempatan langsung pada Shirley yang pertama kali. Pandangan Pak Ustadz tentang poligami itu kayak gimana? Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan. Aisyah ditumpahkan. Di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami? Di depan sahabat, di depan orang banyak, dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup satu. Tapi kalau mendengar kata mampu, tapi sebenarnya mau, itu lebih menyakitkan nggak sih, Shirley? Itu benar, Mbak Yonas. Sama yang kedua, Pak Ustadz. Tadi ada mampu, tapi sebenarnya mau, tapi nggak mampu. Itu lebih menyakitkan. Dan bagaimana mengukur rasa cemburu, Mbak? Kalau pada akhirnya si istri ini cemburu, boleh nggak sih istri itu menolak suaminya poligami? Pokoknya saya nggak ikut boleh. box ini. Boleh. Hak perempuan misal ya. Misal, saya mau berpoligami, tapi istri saya komplain. Komplainnya satu, dia marah. Dia tunjukkan haknya, dia cemburu, anaknya dihasut. Bisa, dia punya hak. Hak terakhirnya adalah kalau dia tidak menerima poligami itu, minta dicerai. Kan kalau laki-laki yang minta pisah namanya hak talak. Kalau perempuan yang minta cerai. Jadi poligami itu sesuatu yang halal. Kalau gini Pak Ustadz, tadi kan mungkin anggapannya sebelum ya, bertanya sebelum berpoligami. Apabila case-nya adalah ini sudah dipoligami, ternyata si istri saat pertama merasa suaminya tidak adil setelah mempunyai 2 istri. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia tidak terima, dia minta cerai. Tapi kalau dia bisa terima, sabar, kemudian hak-haknya dipenuhi, lalu dia terima, maka hadiahnya adalah surga. Baik. Ya. Silakan Mas Ade. Ustaz, dalam sejarah Nabi Muhammad ya, poligami, ya, ini kan beberapa misalnya janda-janda yang dinikahi karena korban perang ya. Ya. Perang Badar, perang Uhud ya, betul. Seperti Siti Saudah, Siti Hafsah, ya, dan Ummu Salamah, itu kan semua korban-korban perang ya. Apakah lebih mulia karena alasan kemanusiaan atau karena prinsip keadilan tadi itu, Ustaz? Nabi itu menikahi berpoligami itu yang lebih banyak dinikahi adalah janda-janda tua. Ada yang datang, ya Rasulullah wafat suami saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya. Kata Nabi, saya ngurus kamu supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kamu. Umurnya berapa? Lebih 60 tahun. Jadi bapak-bapak yang mau poligami, cari mau perempuan yang 60 tahun. Mau kok? Udah jami deh, batu nanti diurus. Baik, terima kasih. Jadi, oke. Ya. Baik, itu tadi untuk box poligami. Kita akan ke next box. Box nomor berapa, Ustaz? Nomor 3. Nomor 3. Kita buka box nomor 3. Play or pass? Kita mainkan atau kita lewatkan? Pas. Pass. Oke. Baik, kita akan ke next box. Nomor berapa? 7. Kita buka box nomor 7. 2024. Langsung ke pakarnya, Bung Hensat, silahkan. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik. Saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi silahkan pilih, mau jadi sarjana, mau jadi politisi, atau mau jadi mubalik. Tapi saya melihat
masyarakat kita, kultur Indonesia ini belum bisa menerima ulama mubalik berpolitik. Ya. Oke, Aulia silakan. Untuk 2024 nanti kan udah nggak kerasa ya sebentar lagi ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kan kita ngalamin nih di 2019 lawan jadi kawan, terkawan jadi lawan. Tahun 2024 nanti ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Itulah kesalahan kita, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Berbeda pilihan silahkan. Yang jadi masalah ketika kita berbeda pilihan, kita mau bertengkar, mau berkelahi. Silahkan pilih tapi jangan bertengkar. Ustaz pernah di depan jemaah menyampaikan rumus mencari pemimpin. Jadi kata Ustaz bilang begini, memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu Maksudnya jauh apa lebih itu? bodoh. Jauh lebih bodoh. Ya. Maksudnya Artinya kan pemimpin itu biasa 2 periode. Ya. Oke lah, periode pertama kita salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita pilih kembali, ya kan? Tetapi kalau kita tidak senang kepada seseorang, jangan diburuk-burukkan. Cukup jangan pilih, selesai. Jadi apa hukumnya Pak Ustadz ketika janji calon legislatif atau calon pemimpin kepala daerah atau calon pemimpin Atau yang sudah memimpin. atau sudah pemimpin nih, disambung sama Bang Henry, ketika itu tidak ditepati atau dari awal memang diniatkan hanya untuk mengiming-imingi rakyat saja untuk mendapatkan suaranya? Apakah itu termasuk Munafik, pembohongan sudah jelas atau janji munafik, palsu? khianat namanya. Hukumnya? Haram. Jadi munafik itu kan kalau dia ngomong dia bohong, dipercaya dia khianat, diberi amanah dia tidak lakukan. Nah, tiga-tiganya dia sudah lakukan, bodoh kita kalau milih lagi. Baik, terima kasih. Yang baik dipertahankan, kalau nggak baik ya harus ada perubahan ya. Baik, box nomor berapa Ustaz? Nomor 8. Itu diperjelas-jelas gitu loh. Nomor 8, di balik nomor 8. Kita buka julid plus 62. Julid Nah, plus kita akan persilakan audiens untuk langsung bertanya pada Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rati Mustika. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau disebut UHAMKA. Ya. Jadi saat saya ingin menanyakan terkait fenomena seorang istri yang ketika menikah dia berhijab atau memakai cadar. Tapi ketika dia bercerai dengan suaminya, dia melepas hijab atau cadar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz dan apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, cadar tidak wajib. Yang wajib itu seperti yang adek pakai. Cadar itu budaya umumnya di Timur Tengah. Kenapa? Konon kabarnya, 1 menghindari panas, 2 menghindari debu, ya kan? Tapi kalau mau pakai silahkan. Tidak pakai tidak berarti berdosa. Nah, kemudian fenomena. Kenapa sebelum menikah dia pakai jilbab, sudah menikah tetap pakai jilbab, kemudian bercerai dia buka jilbabnya? Ada kan fenomena seperti itu. Nah, itu berarti imannya longgar. Ketika sudah menikah mungkin dia menunjukkan kepada suaminya, ya saya makin hancur gara-gara kamu. Karena ada protes seperti itu. Tapi kalau dia lakukan seperti itu, 2 ruginya. Sudah janda, dapat dosa pula dengan memamerkan auratnya. Bisa juga dia buka auratnya, mungkin dia merasa saya lebih cantik tidak pakai jilbab. Jadi adik-adik sekalian ini karena masih mahasiswa, ya, kamu pilih jodoh itu kata Nabi 1, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini penting, ya, karena dia berhadapan kita 24 jam. Baru pulang dia lagi. Mau tidur, dia lagi depan kita. Mau makan, dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, nanti cepat ganti casing. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Ya, karena apalagi zaman sekarang, bisa dipermak itu muka kita. Yang kedua, keturunannya. Siapa anak? Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Yang ketiga, kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Tapi tidak boleh materialistik. Nah, yang keempat, agamanya. Ibu-ibu di Makassar nanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Sebenarnya jangan salah, agama betul nomor 4, tapi tidak titik sampai di situ, koma. Ada penegasan oleh Nabi,
utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Oke.